Oke, gitu. Oke, Sar, apa yang pengen kamu tanya ini, Sar? Silahkan ditanyakan. Nggak usah sambil nyatet, nggak apa-apa, karena nanti kan ini di-upload videonya. Jadi kamu fokus nanya aja. Ya, ini tentang apa dulu, Pak? Tentang CV boleh. Kalau tentang CV, kalau pembuatan CV, kalau dari Sarah kan ini posisinya Sarah juga lagi kerja kan, Pak. Jadi Sarah itu pusing kalau lagi kerja itu kalau di CV itu kita dibikin nggak sih kita lagi kerja atau gimana? Ya. Jadi pengalaman kerja tetap ditulis di CV. Kalau pengalaman kerja yang masih kita lakukan ditulis nggak? Ditulis. Tapi kan pasti ada timestamp. Timestamp itu kayak skala waktunya ya gitu. Nah, tulisnya ya udah tulis misalkan kayak Januari 2021 sampai sekarang gitu. Jadi strip sekarang gitu. Jadi artinya adalah kamu menginfokan bahwa sekarang statusnya saya masih kerja di sini gitu. Bukan pengalaman kerjanya nggak ditulis, tapi pengalaman kerja yang sekarang masih dilakuin tetap ditulis gitu. Cuma skala waktunya saja yang ditulis strip sekarang Oke. gitu. Oh, berarti strip sekarang gitu ya, Pak? Tetap strip sekarang gitu. Oh, berarti Jangan dihilangin. itu juga jadi acuan buat perusahaannya kali ya, Pak? Iya dong, pasti dong begitu. Itu pasti itu. Jadi Apa nanti mereka nggak berpikir kalau kita bakal kayak gitu juga ke mereka nanti? nah sekarang kalau kamu ditanya apa kesibukan kamu sekarang, kamu jawab apa? Bekerja? Nah ya sudah sama aja kan Oke. Iya ya. gitu. Oh iya Pak, Sarah juga kan dari profil dari LinkedIn Sarah itu juga kayak nggak lengkap-lengkap banget. Jadi gimana sih Pak cara kita bikin LinkedIn kita itu jadi bagus gitu, Oke, jadi gini Sar. tertarik? Jadi gini Sar. LinkedIn-mu itu sudah diisi tapi aku nggak tahu kamu udah nonton lengkap belum ya panduan panduan ngisi LinkedIn di konten YouTube-ku. Itu udah kamu tonton semua belum dari atas sampai bawah YouTube-ku? Baru Sarah nonton baru satu yang Bapak sama Bapak siapa itu yang itu? Oh, itu bukan. Kalau LinkedIn aku sendirian. Oh, Jadi nanti tonton bukan di video ya, tapi nanti kalau di ini YouTube tuh video. ada playlist dasar LinkedIn. Nanti linknya aku kasih ke kamu deh gitu. Oke. Link di playlist itu jadi ditonton di situ aku bahas tuh dari atas sampai bawah terkait dasar LinkedIn itu gimana gitu. Cara ngisinya itu aku jelasin dari cara ngisi profilnya gitu ya Sarya gitu Iya. ke bawah itu gimana gitu. Ini linknya udah aku kirim ke WA kamu, nanti ditonton setelah selesai Zoom ya gitu. Itu harus Oke, Pak. lengkap gitu. Itu jadi aku jawab dengan porsi kamu belum nonton video itu ya gitu. Jadi gimana Iya. sih biar LinkedIn itu lengkap gitu. Jadi sebenarnya gini Sar, pastikan informasi yang ada di CV ada juga di LinkedIn. Tanpa perlu upload CV ke LinkedIn. Aku ulang ya. Pastikan informasi yang ada di CV ada di LinkedIn tanpa perlu upload CV ke LinkedIn sebagai postingan. Jadi kalau ada orang bikin postingan CV di LinkedIn itu salah dan itu fatal. Kalau ada orang yang bilang nggak apa-apa kak, informasi pribadinya udah aku tutup, terserah silahkan. Tapi itu salah. Aku mau ngajarin yang benar. LinkedIn itu minta profilnya dilengkapin. Selengkap apa? Selengkap CV minimal. Kok minimal? Ya, karena maksimalnya itu LinkedIn itu bisa dibikin lebih detail. Contoh, di CV-mu ada apa? Ada foto profil kan? Gitu. Nah, cek di LinkedIn-mu udah ada foto profilnya belum? Ada. Ya udah bener. Gitu. Di CV-mu ada apa? Pengalaman kerja. Cek di LinkedIn, ada pengalaman kerja nggak? Gitu. Di CV ada profil organisasi nggak? Ada. Cek di LinkedIn ada nggak? Gitu. Gitu. Kita pause dulu ya. Kita pause dulu sampai ajanya kelar ya. Gitu. Oke, Sar. Gitu ya, Sar ya. Jadi yang penting minimal adalah semua yang ada di CV silahkan kamu pastiin di LinkedIn ada. Jadi LinkedIn itu cloning gitu ya, duplikat dari CV. Informasi pribadi kayak alamat ditulis di LinkedIn sebagai alamat
general saja, tulis nama kota saja, misalnya kayak Jakarta gitu, ya gitu. Jakarta Indonesia gitu. Nomor telepon nggak usah ditulis, email boleh nggak boleh gitu. Nah, jadi minimal info yang ada di CV setara, minimal info yang ada di LinkedIn setara CV. Tapi yang ada di LinkedIn bisa dibikin lebih dari itu. Kenapa? Contoh nulis pengalaman kerja, kamu bisa breakdown lebih panjang. Mungkin CV terbatas karena cuma 2 halaman, ada yang bikin 1 halaman. Tapi kalau di LinkedIn bisa kamu tulis banyak, bisa kamu lampirin gambar-gambar kegiatan kamu, bisa ada URL kegiatan kamu, dan ada Iya. banyak yang nggak ada di CV, di LinkedIn ada, kayak skills itu bisa sampai 50, itu headlines banyak, kamu bisa bikin postingan, paten mungkin, organisasi, kok seminar itu bisa masuk semua gitu. Yang penting profilnya lengkap, dan aku udah ngecek ya kemarin-kemarin itu LinkedIn-mu masih kosongan gitu, banyak yang kosong gitu ya, gitu. Sehingga itu tadi minimal dilengkapin dulu, Sar. Nah, cara ngelengkapinya paling Oke, Pak. gampang nanti, jadi sambil dengerin YouTube-ku kamu buka LinkedIn-mu, cara makanya gitu. Nggak perlu nonton akunya, jadi kayak buka LinkedIn-nya sambil didengerin tuh. Oh, sekarang bagian ini. Apa sih syaratnya ini? Udah memenuhi, oke, next gitu. Udah itu aku Oke. dasarnya tuh dengan dengerin semua YouTube-ku itu tuh kamu kayak udah lengkap gitu. Udah, karena itu udah basic banget semua. Gitu ya, oke? Gitu. Sementara itu sih. Kalau kalau menurut Bapak kalau di CV itu yang isinya yang bagus itu apa-apa aja sih, Pak? Kalau misalnya kan kayak nama, kayak profil singkat, terus pengalaman, apa-apa aja sih, Pak? Yang Yang penting-penting itu yang penting yang ada di di CV. CV. Iya. Jelas ya, satu, informasi pribadi. Ya, informasi pribadi itu ya nama, foto gitu ya. Ingat ya, walaupun dibikin ATS, foto boleh dihilangkan, boleh ada. Karena ATS friendly itu boleh ada foto. Tapi yang penting itu nama, terus habis itu ada 5 informasi basic, yaitu tempat tanggal lahir, kedua alamat, ketiga alamat email, keempat nomor telepon, kelima sosial media. Minimum sosmed itu LinkedIn. Oke? Oke. Gitu. Kalau ada yang lain boleh nggak? Boleh. Apa? Website boleh, blog boleh, uh, link Google Drive, portofolio boleh, Instagram, TikTok itu boleh. Tapi yang paling utama tuh URL LinkedIn. Oke? Setelah informasi pribadi, yang dimasukkan itu ada pengalaman kerja. Judulnya, headernya tuh pengalaman kerja. Pengalaman kerja tuh macam-macam. Boleh kerja tetap. Jadi kamu udah jadi karyawan tetap yang mana gitu ya. Boleh kerja kontrak, boleh freelance, boleh part time, boleh usaha sendiri atau entrepreneur, boleh magang, baik magang yang paid internship maupun unpaid internship gitu. Gitu. Boleh masukin ke situ OJT, apprenticeship itu masuk pengalaman kerja semua. Gitu. Setelah tadi ada informasi pribadi, ada informasi pengalaman kerja gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pengalaman pendidikan gitu. Pendidikan. Pengalaman pendidikan silahkan tuliskan pengalaman pendidikan terakhir saja atau 2 terakhir. Jadi kalau kamu anak S1 silahkan tuliskan S1 sama SMA atau S1 sama D3 atau S1-nya Oke. saja gitu. Kalau kamu anak SMA tuliskan SMA-nya saja atau SMA sama SMP. Nggak harus kronologis dari SD, TK, playgroup gitu. Iya ya. Gitu. Dah, ada Ya. pengalaman informasi pribadi, ada pengalaman kerja, ada pengalaman pendidikan, selanjutnya adalah pengalaman organisasi. Gitu. Nah, pengalaman organisasi ini ada banyak gitu. Ya bisa organisasi itu sendiri, ya. Bisa kepanitiaan gitu. Tahu ya bedanya organisasi sama kepanitiaan kan jelas beda. Bisa keanggotaan, kamu member apa gitu. Gitu. Oke. Gitu. Bisa social service gitu. KKN dan lain-lain gitu. Bisa volunteer experience gitu, bencana alam, keagamaan, kemanusiaan gitu. Ya. Oke, udah gitu. Aku ulang lagi, informasi pribadi, Ya. pengalaman Kerja, kerja, pengalaman pendidikan, pendidikan, organisasi dan organisasi. kepanitiaan gitu ya. Selanjutnya apa? Training dan sertifikasi. Jadi training ini tuh termasuk kayak seminar-seminar gitu. Terserah nanti mau judulnya apa terserah. Pengalaman seminar,
Gitu. Pengalaman training boleh. Gitu. Seminar dan sertifikasi, training dan seminar, seminar dan sertifikasi, terserah, pokoknya itulah. Gitu. Pernah nggak kamu ikut course-course di luar sambil kamu di sekolah, di kampus itu mengenyam pendidikan formal, kamu juga belajar sendiri di luar, ikut webinar boleh, yang offline boleh, terserah, online offline boleh. Gitu. Guest lecture, honorary lecture gitu, terserah gitu. Boleh gitu. Udah, terus habis itu selanjutnya adalah skills atau keahlian gitu. Skills itu memang ada banyak ya. Ada yang sifatnya itu technical skill, gitu ya, yang hard skill gitu. Ada yang soft skill, ya kan. Tapi ada juga yang kayak pengetahuan bidang gitu. Jadi paling nggak tuh ada 3 itu. Technical skill. Technical skill tuh biasanya orang lebih menyebutnya tuh kayak software-softwarenya, aplikasi-aplikasinya gitu. Alat-alatnya mungkin gitu. Atau yang kedua pemahaman bidang. Pemahaman bidang tuh ya bidang-bidang kamu gitu. Gitu. Pembuatan apa misalkan, bisa bisa memproses apa gitu. Sales and marketing misalkan kayak gitu kan. Atau laporan keuangan, auditing, rekonsiliasi, jurusanmu apa sih? Apa Pak? Jurusanmu itu jurusan apa Manajemen kuliahmu? logistik. Oh, oke gitu ya. Soal logistik tuh apa gitu. Supply chain gitu misalkan. Supply chain. Warehousing gitu. Terus proses terserah Vivo dan lain-lain gitu. Gitu. Atau yang apa namanya, stock of name kayak apa kayak itu. Pokoknya semualah manajemen rantai pasok di dalamnya yang kamu kuasain apapun gitu. Gitu. Turunin dari nama-nama mata kuliah boleh gitu. Itu paling gampang di situ. Aku paham soal ini itu. Ya, itu kan pengetahuan bidang gitu. Nah, setelah itu yang sifatnya soft skill. Soft skill nggak usah banyak-banyak. Soft skill tuh ini favorit banyak orang ya ditulis gitu. Leadership, teamwork, gitu-gitulah. Gitu. Kemampuan bahasa itu teknis ya itu. Mampu bahasa ini gitu. Jangan sampai yang kamu sebut hal-hal yang sifatnya general, Microsoft Office, Canva. Itu biasanya gitu-gitu. Kuliahmu misalkan kuliah jurusan ini, terus skillnya Microsoft Office, Canva. Ya elah, ini anak SMP aja bisa gitu. Pembedamu apa? Jadi skill-skill yang cuma dimiliki sama anak jurusanmu apa? Gitu. Jadi kalau skill itu nggak nyambung sama pendidikanmu, secara ya walaupun kita nggak bakal logikanya gitu ya, tapi secara struktural yang tertulis gitu. Jadi kayak pendidikanmu tuh nggak menghasilkan apapun dari skillmu. Nah itu nggak ditulis. Berarti seolah-olah ngomong kayak kamu kuliah tinggi-tinggi kayak gini, akhirnya kamu jadi jago Canva. Kamu sekolah tinggi gini, akhirnya jago Microsoft Office. Lah yang keahlian kamu yang berhubungan dengan kuliahmu apa? Makanya silahkan tuliskan skill yang banyak nggak apa-apa. Yang berhubungan dengan itu. Dengan kamu mengenyam pendidikan itu bisa apa sekarang? Paham apa sekarang? Dengan kamu pernah magang di tempat itu, akhirnya bisa apa? Dengan akhirnya kamu kerja di tempat itu, akhirnya bisa apa? Itulah cara nulis skill yang benar. Gitu. Maka pengetahuan bidang dan skill teknis dia akan lebih mendominasi daripada soft skill, karena soft skill itu nomor satu adalah tidak terukur gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau mau ditulis, misalkan karena memang di kata kunci suatu loker itu memang menuliskan soft skill tersebut gitu. Gitu. Tapi kan itu tidak terukur gitu, ya kan? Gitu. Penting yang sifatnya seperti itu. Udah, setelah itu kalau ada prestasi, judulnya prestasi. Prestasi itu jangan selalu dipikirkan yang dapat piala, dapat piagam, dapat sertifikat, naik ke podium, di foto-foto viral, dapat hadiah jutaan rupiah. Jangan yang kayak gitu ya bayanginnya. Prestasi itu adalah pencapaian tertinggi dari peran kamu di dalam suatu jabatan yang pernah kamu lalui. Kamu pernah jadi sales, sales apa? Apa ya kalau cewek ya? Mukena gitu misalkan gitu. Kamu jualan mukena online, bisnis pribadi selama setahun gitu. Ya pencapaiannya apa? Itu mampu menjual 100 mukena per bulan senilai 100 juta rupiah misalkan itu kan prestasi kamu gitu. Itu kamu punya warung makan gitu kan, warung nasi padang gitu, usaha sendiri itu apa prestasinya? Ya mampu menjual sekian porsi nasi per hari senilai sekian rupiah, atau mampu memperoleh omset lebih dari sekian puluh juta per bulan, itu kan prestasi gitu. Gitu.
Prestasi pendidikan ya cum laude itu mungkin itu, atau pernah ikut lomba ini itu, pernah ikut bikin paper ini itu, pernah ini itu namanya prestasi. Boleh kalau nggak ada prestasi yang nonjol banget ya nggak usah ada, nggak apa-apa. Atau menu prestasi itu ditaruh jadiin satu di deskripsi pengalaman kerja gitu boleh. Pernah gitu. Atau prestasi yang lain mungkin yang kamu wow gitu, menjadi pembicara di ini, atau misalkan menjadi panitia seminar internasional yang dihadiri oleh sekian ratus peserta dari sekian ratus negara gitu. Itu kan prestasi anak kuliah gitu. Jadi nggak usah mikir yang berat-berat gitu. Gitu. Yang kamu anggap itu sebagai suatu pencapaian dalam karir kamu. Beda ya nanti kalau udah punya pengalaman kerja ya nggak mungkin prestasi yang ditonjolin waktu kuliah gitu, misalkan kayak gitu. Itu merupakan suatu prestasi. Nah, jadi kayak begitulah gambarannya ya gitu. Nah, ini adalah yang sifatnya tuh paling jadi sampai sebelum prestasi itu adalah sesuatu yang wajib lah ada di CV lah gitu. Mau CV mau dibikin ATS friendly atau mau dibikin desain itu harus ada. Jadi nanti akhirnya mau dibikin ATS gak ada pengalaman pendidikan, kamu lupa nulis karena saking semangatnya ya itu fatal gitu. Ya kan gitu. Karena itu mandatorinya tuh di situ gitu. Nah, kalau yang lain-lain opsional kayak tadi maaf yang prestasi gitu ya, itu biar itu nilai tambahmu gitu kan. Terus nanti ada reference gitu kalau masih ada halaman yang masih cukup gitu. Boleh gitu. Webinar kamu ikutin seminar training. Nah, pekerjaan makanya tadi pakai logika pekerjaan tuh boleh kerja formal, boleh kerja yang nggak formal gitu. Pendidikan juga boleh pendidikan formal, boleh pendidikan nggak formal. Organisasi ya boleh organisasi di kampus, boleh di luar kampus gitu. Silahkan tuliskan yang menurutmu akan mensupport karir kamu gitu. Oke, Pak. Sarah rasa itu aja sih Pak yang mau Sarah tanyain. Oke, berarti kita sekarang masuk ke sesi yang detail ya.